Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Rock The Heaven Season 5 episode ke-107. Ini yang versi asli ya, bukan spoiler ya guys ya. Seperti biasa kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Shoyan telah menyempurnakan esensi darah Phoenix Iblis Surga yang membuat kekuatan dan kecepatan sayap tulang Phoenixnya auto meningkat. Meskipun demikian, Feng Xian mengingatkan Shoyan untuk tidak sembrono menggunakannya kalau tidak mau diincar sampai mati oleh suku Phoenix Iblis Surga. Feng Jungjie juga berkata bahwa dia akan membantu Shoyan mempersiapkan operasi penyelamatan Aba, sementara pemuda itu pergi ke wilayah Pil dan mengikuti pertemuan Pil yang diselenggarakan oleh organisasi alkemis terbesar di benua Doki alias Menara Pil. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana perjalanan Shoyan menuju wilayah Pil yang justru mempertemukannya dengan kawan lama Liu Qing, calon gebetan baru si Tuan Putri Lembah Api Bekobar, serta Api 9 Petir yang merupakan api surgawi peringkat ke-12. Tanpa lama-lama mari kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Terobos saja lah. Setelah melalui perjalanan cukup panjang, Shoyan akhirnya sampai di kota Tianhuang yang merupakan kota dengan lubang cacing mengarah ke Menara Pil sekaligus juga kota tempat di mana kawan lama Liu Qing tinggal. Lin Yan mengepakkan sayap dokinya secepat mungkin ketika ngomel-ngomel dan meminta Shoyan menunggunya sebelum menceritakan bahwa salah satu pengelola lubang cacing yang ada di kota Tianhuang adalah keluarga Liu yang berada di bawah kekuasaan Lembah Api Bekobar. Mendengar nama Lembah Api Bekobar, Shoyan langsung mengingat transformasi 3 api misteriusnya yang menurut Abah Yolo berasal dari salah satu dari lembah besar dataran tengah tersebut. 恐怕也是料想不到的吧。那种实力的增幅，曾玄变是焚炎谷的镇谷。 Lin Yan menceritakan betapa Lembah Api Bekobar memiliki kekuatan yang luar biasa karena faksi besar tersebut juga mewarisi api surgawi yang disebut sebagai Api 9 Naga Petir. Lin Yan auto memasang wajah bangga ketika Shoyan memuji pengetahuannya tentang dataran tengah yang cukup lengkap sebelum mengingatkan Shoyan agar tidak memakai perubahan 3 api misterius yang merupakan teknik rahasia Lembah Api Bekobar. Nah, masih asyik ngobrol-ngobrol, Shoyan dan Lin Yan dikejutkan dengan kabar bahwa keluarga Liu berada dalam masalah karena terlibat perseteruan dengan keluarga Chang untuk menentukan pengelolaan lubang cacing 3 tahun ke depan. Mendengar masalah ini, Shoyan dan Lin Yan pun mempercepat langkah sementara Liu Qing dan rombongan keluarga Liu sedang berdebat dengan keluarga Chang juga seorang tetua Lembah Api Bekobar yang bernama Tetua Chihuo. Tetua Chihuo menjelaskan bahwa dia membutuhkan seorang alkemis tingkat 6 untuk dibawa ke Lembah Api Bekobar dan mengumumkan bahwa keluarga manapun yang bisa membawanya akan diberi hak mengelola lubang cacing 3 tahun ke depan. Mengabaikan pengumuman yang begitu dadakan, keluarga Chang secara ajaib mampu membawa seorang alkemis tingkat 6 sementara Liu Qing harus memohon kepada Tetua Chihuo untuk memberikan waktu beberapa hari bagi keluarga Liu untuk mencari alkemis dengan tingkat yang dimaksud. Tidak ingin hak pengelolaan lubang cacing yang sudah ada di depan mata hangus begitu saja, kepala keluarga Chang yang kita sebut aja Cangkir lah ya. Si Cangkir ini langsung mempengaruhi Chihuo, menyayangkan kalau sampai kebutuhan alkemis ini diundur maka bisa menjadi masalah untuk Lembah Api Bekobar. Liu Fei auto ngomel kayak emak di pasar melihat trik licik Cangkir, namun Liu Qing buru-buru menenangkannya daripada masalah menjadi semakin besar dengan Tetua Chihuo. Setelah dipikir-pikir lagi, kebutuhan alkemis Lembah Api Bekobar memang sangat mendesak sehingga Chihuo pun dengan menyesal tidak bisa memberikan waktu lebih dari 1 hari untuk keluarga Liu, membuat Liu Qing hanya bisa menghela napas memikirkan hak pengelolaan yang lepas dari tangan mereka hingga tiba-tiba tiba-tiba saja pemuda berjubah hitam berjalan di udara dengan topeng di wajahnya muncul, membuat semua orang hanya bisa terbelalak melihat sosok semuda ini sebenar-benarnya adalah seorang
dojo. Liu Qing lebih terkejut lagi setelah melihat Lin Yan mengekor di balik si pemuda, sampai kemudian kepala keluarga Liu itu sampai pada satu identitas. Namun menahan diri untuk menyebutnya setelah Lin Yan menjelaskan jika junior mereka satu ini sedang terlibat masalah dengan pavilion petir angin. Awalnya Liu Qing tidak ingin merepotkan Xiaoyan dengan masalah keluarganya, namun pemuda itu tanpa peduli tetap nimbrung dan menyatakan bahwa dirinya akan menjadi alkemis yang mewakili keluarga Liu. 曾修大师， Zheng Xiu alias alkemis yang mewakili keluarga Chang masih bersikap sok keras ketika berkata bahwa dia akan bersaing dengan adil dan tidak akan membuli seorang alkemis muda layaknya Xiaoyan. Nah, berhubung ada dua alkemis tingkat 6 yang berhasil dibawa dua keluarga, Cihuo pun meminta keduanya untuk mempertandingkan kekuatan spiritual demi menentukan alkemis mana yang akan pergi bersamanya menuju lembah api berkobar. Xiaoyan meregangkan pergelangan tangannya ketika berkata bahwa pertempuran kekuatan spiritual akan cukup berbahaya, membuat Zheng Xiu semakin sombong ketika berkata jika dia akan menunjukkan belas kasihan. Tapi ternyata hanya dalam satu kedipan mata sebuah kekuatan spiritual agung mengalir dari tubuh Xiaoyan seperti banjir, menekan Zheng Xiu di depan semua orang hingga membuat alkemis panggilan keluarga Chang itu hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Cangkir kini menjadi panik melihat Zheng Xiu ditekan oleh Xiaoyan, namun sedikit lega ketika alkemis panggilan keluarganya itu menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Namun sayang, 1000 sayang perlawanan yang diberikan Zheng Xiu sama sekali tidak bertahan lama, karena setelah Xiaoyan mengeluarkan palu spiritualnya, tabir pelindung Zheng Xiu langsung hancur berantakan sebelum dihempas dengan begitu kejam. Liu Qing, Liu Fei, dan anggota keluarga Liu lain auto bersorak penuh kegembiraan melihat Xiaoyan berhasil mengalahkan Zheng Xiu, membuat Cihuo menunjukkan wajah puas ketika kemudian mengumumkan bahwa hak pengelolaan lubang cacing kota Tianhuang untuk 3 tahun ke depan akan jatuh ke tangan keluarga Liu. Baru setelah mengumumkan hal tersebut, Cihuo meminta Xiaoyan mengikutinya pergi sesuai dengan kesepakatan awal. Xiaoyan yang memang berharap bisa mendapatkan versi lengkap dari transformasi 3 api misterius segera mengangguk patuh dan meminta Liu Qing untuk melakukan beberapa hal untuknya sebelum kemudian mengikuti Cihuo ke markas besar lembah api berkobar. Singkat cerita, Xiaoyan pun mengikuti tetua Cihuo naik burung Indosiar ketika dibawa melintasi kawah berapi yang seperti tidak berujung, di mana kawah berapi ini merupakan jalan utama menuju markas lembah api berkobar. Sepanjang jalan, Xiaoyan berusaha menggali informasi tentang apa tujuan lembah api berkobar mengumpulkan banyak alkemis, sementara Cihuo hanya menjelaskan apa yang dia ketahui bahwa ketua lembah mereka ingin memurnikan sebuah obat tingkat tinggi. Masalahnya ketua lembah mereka bukanlah seorang alkemis, dan oleh karena itulah lembah api berkobar akan memilih 2 alkemis terbaik untuk membantu mereka. 原来还有挑选。 Xiaoyan memicingkan mata tidak puas mendengar penjelasan dia masih harus mengikuti seleksi untuk menjadi alkemis yang terpilih, membuat Cihuo buru-buru tertawa ketika menenangkan pemuda itu dan mengatakan bahwa meskipun tidak terpilih, lembah api berkobar pasti tetap memberikan imbalan besar untuk Xiaoyan alias Yan Xiao. Yan Xiao alias Xiaoyan, ya itulah pokoknya ya. 原来还有挑选。 Tanpa terasa, perjalanan menuju markas besar lembah berlalu dalam sekejap dan sampai di aula besar sudah ada banyak orang menunggu mereka ketika Cihuo melaporkan kedatangannya pada seorang gadis cantik yang dipanggil Nona Muda. 但他已是6品炼药师。 Cihuo melaporkan pada nona muda yang bernama Tang Huo'er tersebut bahwa alkemis wakil kota Tianhuang sudah datang, membuat Tang Huo'er langsung menunjukkan ekspresi tidak yakin ketika melihat Xiaoyan yang masih begitu muda. Cihuo meyakinkan Tang Huo'er bahwa pemuda yang dia bawa memang benar alkemis tingkat 6 yang telah mencapai ranah dojo, membuatnya auto dihujani cemoohan oleh peserta lain yang tidak percaya ada anak seajaib ini sampai bisa menjadi dojong sekaligus alkemis tingkat tinggi di usia yang begitu muda.
Konfrontasi itu belum sempat dibalas oleh Chihwo ketika seluruh aura bergetar dan lubang spasial muncul di tengah-tengah semua orang disusul dengan sosok dengan aura penuh keagungan menyembul dari sana. Ketika sosok ini muncul, semua orang langsung membungkuk penuh hormat karena sosok berambut merah dengan aura agung tersebut tidak lain adalah ketua lembah api Bekobar yang bernama Tang Jen. Tang Jen tampak terkesan ketika Chihwo memperkenalkan Xiaoyan sekali lagi, membuat Tang Huer dengan penuh kecurigaan meminta ayahnya untuk tidak mudah percaya dengan tipu muslihat cowok ganteng bin Pak Boy kayak Xiaoyan. 这位小友怎么称呼？ Tang Jen menegur tindakan tidak sopan yang ditunjukkan putrinya, membuat Xiaoyan hanya geleng-geleng kepala dan berkata jika dia memang memiliki keberuntungan lebih banyak dibanding orang lain sampai bisa mendapatkan pencapaian seperti ini. 小女如有冒犯， Tang Jen mengangguk pelan merasa lega Xiaoyan enggak baper sama roastingan Tang Huer sebelum kemudian mengumumkan kepada semua orang bahwa dia membutuhkan pil obat tingkat 7 dan oleh karena itu berharap bisa menemukan 2 alkemis terbaik untuk membantunya memurnikan obat. 而这枚丹药的品阶 Semua orang di dalam aula langsung berdecak kaget ketika mengetahui bahwa mereka harus memurnikan pil obat tingkat 7 yang merupakan tugas luar biasa sulit. Nah, berkaitan dengan tata cara seleksi untuk memilih 2 alkemis, Tang Jen akan menguji para calon rekan pemurnian ini dan memilih 2 orang yang dapat menahan gempuran api 9 naga petirnya dalam waktu paling lama. Tepat setelah Tang Jen menyelesaikan kata-katanya, 9 naga petir yang mengeluarkan suhu panas melesat keluar dari tubuhnya memenuhi aula dan membuat semua orang tampak antusias karena dapat melihat penampakan api surgawi peringkat ke-12 secara langsung tidak terkecuali Xiaoyan. Alkemis tua bernama Mbah Mo yang sebelumnya menjulidi Xiaoyan meminta semua orang untuk berhenti kagum dan mengeluarkan api masing-masing untuk membendung kekuatan penghancur yang dilepaskan api 9 naga petir. Namun sebagai benda dengan kekuatan destruksi paling kuat di dunia, tentunya bukan hal yang mudah bagi semua alkemis untuk menghadapi api 9 naga petir. Dan akhirnya tiada satupun di antara mereka yang berhasil mempertahankan diri dalam waktu lama. Baru setelah alkemis yang lain berguguran, seorang pria tua lain yang dipanggil dengan nama Master Huan berdiri dari kursinya sebelum mengeluarkan sebuah racun putih keunguan muda yang mengeluarkan aura dingin dari tubuhnya. Tang Jen cukup terkejut melihat Master Huan memiliki api piton tulang langit yang konon katanya hanya muncul di tempat api tulang dingin berada. Master Huan yang sebenar-benarnya merupakan tetua menara pil merasa cukup beruntung bisa mendapatkan api yang berhubungan dengan api surgawi, sementara Xiaoyan menyimpan kesan di hatinya ketika melihat api yang begitu mirip dengan api tulang dingin abah. Berhubung Master Huan bisa bertahan cukup lama, Tang Jen pun memintanya untuk beristirahat setelah mengumumkan bahwa tetua menara pil itu berhasil meloloskan diri dari seleksi dan membuat Master Huan langsung terduduk lelah di kursinya. Meskipun sudah menemukan 1 alkemis, Tang Jen masih membutuhkan alkemis lain sementara semua orang di aula kecuali Xiaoyan tidak dapat menahan gempuran api 9 naga petir. Karena itulah Tang Jen menawarkan Xiaoyan untuk mengambil kesempatannya, membuat Tang Huer berjulit sekali lagi ketika mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Xiaoyan membuktikan kata-katanya. Seperti yang udah gemes pengen nguncir mulut julid Tang Huer, Xiaoyan tidak banyak bicara ketika meledakkan suhu panas ke seluruh penjuru aula sebelum menunjukkan api giok yang menggantung di telapak tangannya, di mana api giok itu langsung dikenali semua orang sebagai jenis api surgawi lain.
Mbah Mo masih bersikap sok keras ketika mengatai api surgawi Shoyan tidak akan bisa mengalahkan api surgawi Tang Jian. Namun konfrontasi itu sama sekali tidak dipedulikan oleh Shoyan ketika membentuk teratai api di tangannya dan mengirim teratai api itu terbang ke tengah-tengah pusaran 9 naga petir. Sebuah teratai api yang indah melayang di depan semua orang sebelum tiba-tiba meledak dan membuat bahkan 9 naga petir Tang Jian menunjukkan kewaspadaan. Melihat api 9 naga petir menunjukkan kewaspadaan, Tang Jian pun tidak membiarkan apinya berlama-lama di luar dan segera menariknya kembali dengan ekspresi terkejut sambil memikirkan api surgawi mana yang Shoyan miliki. Bentuk dan warna api itu paling cocok dengan api inti teratai hijau, namun api surgawi peringkat ke-9 19 jelas tidak akan memiliki kualifikasi untuk dapat menekan api 9 naga petirnya seperti ini. Astagfirullah. Adapun itu, Shoyan juga meloloskan diri dari seleksi dan Tang Jian berjanji akan memberikan imbalan luar biasa untuk 2 alkemis yang membantunya. Shoyan berusaha membuka percakapan tentang kemungkinan lembah api berkobar memberikan teknik internal lembah kepadanya. Tang Jian sedikit memicingkan mata mendengar pertanyaan ini dan balik bertanya teknik apakah yang pemuda itu maksudkan hingga akhirnya. Tang Wer, aduh, ketemu lagi nih sama calon gebetan baru, Neng Wer. Nih tipe-tipe Tang Wer yang sok keras biasanya kelepok-kelepok juga nih sama Mang Oyen. Kayak Nalan Yandra, Liu Pei, bahkan dedengkotan Ciwi Barbar BTTH siapa lagi kalau bukan Kanjeng Mendesak.